Dan tanpa Xiaoyan sangka ia bisa bertemu langsung dengan Gu Yuan, kepala klan Gu sekaligus ayah dari Zhan Er. Gu Yuan mengungkap bahwa ia pernah melihat Xiaoyan saat lahir, dan kini muncul untuk membahas dua hal penting. Hubungan Xiaoyan dengan Zhan Er, dan Giok Dewa Kuno Toushi. Gu Yuan menyatakan bahwa secara pribadi ia tidak menentang hubungan putrinya dengan Xiaoyan. Namun banyak tetua klan Gu yang tidak setuju karena Zhan Er memiliki garis keturunan ilahi yang sangat langka. Ia meminta Xiaoyan untuk menjanjikan bahwa ia tidak akan melakukan hubungan intim dengan Zhan Er sebelum gadis itu mencapai kelas Doshang, karena bisa merusak garis keturunannya. Selain itu, Gu Yuan menjelaskan pentingnya Giok Dewa Kuno Toushi, yang ternyata adalah satu dari 8 bagian kunci menuju sisa peninggalan Dodi terakhir. Giok itu diburu oleh klan Han, musuh lama klan Gu dan Xiao. Xiaoyan menolak menyerahkannya karena Giok itu menyimpan jejak spiritual ayahnya. Xiaozan, Gu Yuan menghormati keputusan itu meski tahu para tetua lain tidak akan mudah menerimanya. Ia memutuskan untuk menunda pembahasan lebih lanjut hingga setelah pembukaan makam surgawi. Setelah pertemuan berakhir, Zhan Er bergegas datang dan lega karena Xiaoyan baik-baik saja. Ia memastikan bahwa Xiaoyan tetap diizinkan masuk ke makam surgawi, dan mereka pun bersiap berangkat bersama. Zhan Er menjelaskan bahwa makam surgawi adalah tempat terlarang yang menyimpan banyak bahaya, termasuk tubuh-tubuh energi dari para ahli zaman kuno yang masih memiliki kekuatan luar biasa. Makam terbagi menjadi 3 tingkat, dengan bahaya meningkat di tiap tingkat. Makam leluhur Xiaoyan, Xiaoshuan, dipercaya berada di tingkat ketiga yang paling berbahaya. Xiaoyan dan kelompoknya bersiap menghadapi tantangan besar ini. Xiaoyan bersama Zhan Er dan para jenius dari berbagai klan elit seperti klan Gu, Yao, Shi, Lei, dan lainnya bersiap memasuki makam surgawi, sebuah tempat pelatihan kuno yang memiliki energi spiritual luar biasa dan aliran waktu yang berbeda dari dunia luar. Masing-masing klan hanya mendapat 2 tempat, kecuali klan Gu sebagai penjaga makam yang mendapat 5. Setelah pintu spasial raksasa terbuka di langit, para peserta satu persatu masuk, termasuk Xiaoyan dan Zhan Er. Di dalam makam, mereka mendapati dunia yang sunyi dan berkabut dengan energi alam yang sangat murni. Mereka bertemu tubuh-tubuh energi, entitas yang menyembunyikan diri dalam kabut dan bisa diserang untuk mendapatkan inti energi, kristal padat yang mengandung kekuatan spiritual tinggi dan bisa memperkuat kultivasi. Xiaoyan dan Zhan Er bekerja sama mengalahkan tubuh-tubuh energi dan mengumpulkan inti energi. Dalam prosesnya, mereka bersaing secara santai dan penuh keakraban. Mereka menyadari bahwa meskipun inti energi sangat berguna, tubuh memiliki batas dalam menyerapnya, mirip dengan ketahanan terhadap pil obat namun dalam intensitas lebih rendah. Xiaoyan berniat mencapai tingkat ketiga makam surgawi, tempat makam leluhurnya Xiaoshuan berada. Namun dia tidak terburu-buru karena mereka memiliki waktu 3 tahun di dalam makam, yang setara dengan sekitar setengah tahun di dunia luar. Bersama Zhan Er, ia terus mati diri, melawan tubuh energi, dan menyerap inti energi demi meningkatkan kekuatan dan bersiap menghadapi tantangan besar di masa depan. Kemudian Xiaoyan dan Zhan Er memasuki bagian terdalam makam surgawi, tempat penuh energi padat dan tekanan berat. Mereka menghabiskan 4 bulan menjelajahi level pertama, menghadapi berbagai tubuh energi kuat. Xiaoyan, yang berada di puncak Dojun bintang 5, menangani sebagian besar pertempuran agar bisa meningkatkan kemampuannya. Setelah tiba di gerbang menuju level kedua, Zhan Er menyarankan agar Xiaoyan menembus ke bintang 6 sebelum masuk karena level berikutnya lebih berbahaya. Xiaoyan pun mulai bermeditasi untuk menerobos, sementara Zhan Er berjaga. Namun, kedatangan 2 anggota klan Han Hanya dan Han Li mengganggu ketenangan mereka. Kedua musuh berencana membunuh Xiaoyan yang sedang dalam kondisi rentan. Zhan Er bertarung sengit melawan mereka berdua, menunjukkan kekuatannya sebagai pewaris garis keturunan Dewa Klan Gu. Meskipun dikeroyok, dia berhasil menahan mereka. Saat Han Li akhirnya menyerang Xiaoyan yang masih bermeditasi, Zhan Er hampir tak mampu menghentikannya. Tapi tepat pada saat genting, Xiaoyan membuka matanya dan meluncurkan dua skill kuat, telapak tangan penciptaan surga yang hebat, yang menghentikan serangan Han Li dan melukai kedua musuh. Pertarungan menjadi semakin sengit dan klimaks, menunjukkan kekuatan tersembunyi Xiaoyan yang telah meningkat drastis. Dalam pertempuran tersebut, Han Li mengalami cedera parah dan kehilangan satu lengannya. Namun berhasil melarikan diri bersama Hanya menggunakan kabut hitam. Mereka berhasil lolos ke tingkat kedua makam surgawi. Xiaoyan yang sempat terkena serangan balik dari penggunaan skill Do tingkat tinggi, memulihkan diri sejenak. Setelah pulih, ia berhasil naik ke tingkat bintang 6 Dozun,
memperkuat kekuatannya. Bersama Zan'er, mereka melanjutkan perjalanan ke tingkat kedua, yang dipenuhi tekanan energi kuat dan tubuh energi tingkat tinggi. Begitu masuk, mereka diserang oleh 10 tubuh energi Dozun bintang 5, diduga jebakan dari Hanya. Setelah mengalahkan mereka, Xiaoyan dan Zan'er terus mengejar Hanya dan Hanli yang kabur ke arah timur lokasi menuju tingkat ketiga makam surgawi. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi banyak gangguan berupa serangan jiwa-jiwa spiritual penghancur diri yang dikendalikan Hanya, namun tetap melanjutkan perburuan sambil mengumpulkan banyak inti energi tingkat tinggi, termasuk satu inti energi dari tubuh energi Dojun bintang 8. Hanya dan Hanli, yang telah memulihkan kekuatan mereka, berencana untuk lebih dulu mencapai tingkat ketiga, guna menyiapkan jebakan mematikan bagi Xiaoyan dan sekutunya. Sementara itu, Xiaoyan menantikan peninggalan leluhur klannya, Xiao Xuan, yang konon berada di tingkat ketiga. Pertarungan dan perburuan antara kedua pihak terus berlanjut dalam atmosfer yang penuh ketegangan dan bahaya. Namun Xiaoyan dan Zan'er memutuskan untuk membiarkan dua musuh mereka lolos, dengan keyakinan bahwa mereka akan bertemu kembali. Mereka kemudian menuju ke lokasi dengan tekanan energi yang kuat, yang ternyata dijaga oleh tubuh-tubuh energi tingkat tinggi, termasuk satu tubuh energi bintang 9 yang sangat kuat dan memiliki kecerdasan. Dengan kemampuan mereka, Xiaoyan dan Zan'er berhasil menyusup ke dalam area tersebut tanpa terdeteksi. Namun, ketika mereka mendekati pusat area, mereka diserang oleh tubuh energi bintang 9 berlapis baja hitam yang sangat kuat dan memiliki senjata kapak besar. Pertarungan sengit pun terjadi. Xiaoyan dan Zan'er bekerja sama untuk melawan sosok itu. Meskipun awalnya kesulitan, mereka akhirnya berhasil melukai lawan. Namun, serangan balik dari tubuh energi itu sangat kuat, hingga membuat Xiaoyan terpukul mundur. Saat itu, dua musuh lama mereka, Hanya dan Hanli, tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan menyerang Xiaoyan yang tampaknya lengah. Namun ternyata, Xiaoyan telah mengatur jebakan dan tubuh yang diserang hanyalah ilusi. Hanya dan Hanli pun tersadar bahwa mereka telah tertipu oleh strategi Xiaoyan. Dari sini Xiaoyan dan Zan'er berhasil menjebak Hanya dan Hanli, yang sebelumnya berusaha menyergap mereka. Hanya mencoba menyerang Xiaoyan dengan rantai hitam, namun berhasil diblokir oleh pilar lava Xiaoyan. Sementara itu, Zan'er mengambil tubuh energi bintang 9 dan menghadang Hanya dengan kekuatan apinya. Xiaoyan berhadapan dengan Hanli, yang marah karena kehilangan lengannya dan ingin membalas dendam. Pertarungan mereka berlangsung sengit, dengan Hanli mengeluarkan kekuatan dari tato klan miliknya, yang memperkuatnya secara drastis dan memberinya lengan baru yang terbuat dari jiwa. Ia mengejek Xiaoyan karena klan Xiao tidak memiliki tato klan. Namun, dalam pertarungan, Hanli melihat sekilas bahwa Xiaoyan ternyata memiliki tato klan Xiao, yang seharusnya mustahil karena garis keturunan klan Xiao diyakini telah melemah. Ini membuat Hanli panik dan memutuskan untuk segera membunuh Xiaoyan. Saat kekuatan Hanli mencapai puncaknya, Xiaoyan memanggil boneka setan langit yang telah diperkuat dengan energi petir. Salah satu boneka itu berubah menjadi sosok ungu misterius yang sangat kuat dan berdiri untuk melindungi Xiaoyan dari serangan Hanli.